Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah rahmati, Imam Ali atau sahabat Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Rasulullah, juga menantu Rasulullah, juga santri pertama di antara kalangan anak muda yang pertama kali beriman. Dan sahabat Ali juga adalah sepupunya Rasulullah karena anaknya dari paman. Satu ketika Imam Ali itu pernah ditanya, "Wahai Imam Ali, ma khairul ayyam?" Wahai Imam Ali, hari apakah yang paling baik? Coba, kalau kita ditanya hari apa yang paling baik, tentu kita akan mengatakan hari Jumat. Iya kan? Karena memang betul ada satu hadis yang mengatakan bahwa Jumat itu sayyidul ayyam, pemimpinnya para hari. Meskipun dalam Islam tidak ada hari yang jelek, semua hari itu baik. Tetapi Imam Ali ketika ditanya, "Wahai Imam Ali, hari apa yang paling baik?" Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, "Khairul ayyam yaumun takhruju minad dunya bila ilaha illallah." Hari yang paling baik, kata Imam Ali, adalah hari di mana kamu mati, keluar dari alam dunia dan masuk ke akhirat dengan membaca la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi Imam Ali luar biasa. Ya, ditanya hari apa yang paling baik itu bukan masalah nama-nama harinya, tapi hari di mana kita keluar dari alam dunia dan masuk ke akhirat dengan menggondol iman dan Islam. Maka ada beberapa kriteria bagaimana menjadi seorang yang husnul khotimah. Para ulama itu membuat 4 hal yang menjadi sebab orang bisa husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu artinya baik di akhir hayatnya. Dan ini setiap orang beriman pasti menghendaki, merindukan, bahkan para aulia, para wali, para ulama itu sangat ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi seberapa banyak amal itu tidak menjadi ukuran. Ya, itu ikhtiar. Tetapi doa yang penting adalah bagaimana di awal itu menggondol amal yang baik dan ketika meninggal husnul khotimah. Maka para ulama membuat beberapa sebab kemudian dia bisa menjadi husnul khotimah. Ya. Pertama adalah al-muhafadzatu ala sholawatil khamsi. Pertama adalah orang yang menjaga salat. Ini menjadi penting. Jadi orang yang tidak sekedar KTP-nya Islam, ya, tetapi dia menjaga sholatnya dijaga. Artinya bahwa dia memperhatikan masalah-masalah sholat. Karena ada orang yang memang dia sholat tetapi bukan karena menjaga, ya, tapi karena menggugurkan kewajiban. Bisa jadi karena perasaan tidak nyaman kalau tidak ke masjid atau tidak ikut jamaah. Ini lain, ya. Tetapi yang dimaksud adalah dia menjaga, ya. Orang menjaga itu kan artinya dia sepenuh hati, ya. Tidak hanya masalah fisiknya yang menjaga, tapi psikisnya ikut menjaga. Jadi sholat itu dijaga artinya jasad kita ikut bergerak dari mulai takbir sampai salam, itu fisik kita bergerak dan juga ruh kita ikut sholat. Itu artinya menjaga, ya. Dan satu hadis juga mengatakan bahwa sholat itu menjadi pembeda, ya, pembeda baina syirki wal kufr tarkus sholah. Jadi seorang muslim itu, ya, perbedaan muslim dengan bukan muslim, ya, itu adalah apakah dia sholat atau tidak sholat. Sederhana sekali, rawahu Muslim, ya, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Perbedaan, ya, antara laki-laki apakah dia muslim, dia syirik
atau kafir itu indikatornya sederhana. Dia sholat apa tidak. Jadi kalau dia sholat, maka dia muslim. Maka menjadi catatan. Jadi orang yang menjaga sholat, insya Allah dia tidak tergolong sebagai orang syirik dan kufur. Itu yang pertama, ya. Bahkan disebutkan, ya, kenapa sholat menjadi sebab orang bisa mati dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Ada satu hadis juga pendukung rawahu Ahmad, ya, Nabi mengatakan man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga sholat, ya, kanat lahu nuron, maka baginya itu cahaya, ya, wa burhanan, dan tanda atau bukti, wa najatan, dan kemenangan, kesuksesan, yaumal qiyamah, dan itu terjadi pada hari kiamat. Coba kita bayangkan, kiamat itu dikumpulkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian manusia yang terakhir diciptakan. Itu terkumpul miliaran juta orang berkumpul di satu tempat. Bisa Anda bayangkan betapa jerih payahnya orang mempertahankan orang bisa berdiri, berhimpitan, berebut oksigen dan seterusnya. Tapi orang yang menjaga sholat itu disebutkan mendapatkan kekhususan. Ya. Orang yang menjaga sholat disebutkan mendapat kekhususan. Apa kekhususannya? Dia mendapatkan cahaya, ya, penerangan, ya. Setelah penerangan mendapat penjelasan, bukti bahwa dia adalah seorang muslim, dan dia mendapatkan kemenangan, ya, kemudahan pada hari kiamat, ya. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaga salat itu, maka lam takun lahu nuron wala najatan wala burhanan wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak menjaga sholat itu, kata Nabi, dia tidak akan mendapatkan cahaya. Subhanallah, ya, betapa luar biasa. Di mana hari kiamat, hari yang sangat menyeramkan, ini orang sudah seram, menakutkan, gelap, tidak dapat cahaya. Kemudian dia dikumpulkan dengan siapa? Ma'a Qarun. Qarun itu adalah sahabat umat Nabi Musa alaihissalam yang kemudian dia dilaknat oleh Allah dan dia ditenggelamkan di dalam perut bumi karena dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Itu Qarun. Wa Fir'aun, dan Fir'aun. Siapa Fir'aun? Manusia yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Dikumpulkan dengan mereka. Wa Haman, asistennya Fir'aun, ya. Subhanallah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita terjaga. Kemudian sebab yang kedua, kita muslim bisa menjadi muslim yang husnul khotimah adalah birrul walidain. Orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya meskipun kafir, ya. Berbuat baik itu ke orang tua tidak ada ukurannya, tidak ada batasannya. Berbuat baik, ya, selagi orang tua itu menyuruh kepada kebaikan dan kita mengikuti, ya, dan menuruti, maka itu disebut birrul walidain. Meskipun orang tua yang kita ajak untuk berbuat baik atau orang tua yang kita jadikan kebaikan itu meskipun non muslim, itu tetap hukumnya wajib untuk birrul walidain, ya. Bahkan satu hadis dalam Ruhul At-Tabrani, Rasul pernah bersabda, birru abaakum, berbaktilah kalian, kata Nabi, dengan kedua orang tuamu, fatubirrukum abnaakum, niscaya anak-anakmu, kata Nabi, akan berbuat baik kepadamu. Ini hukum karma kalau orang Jawa menyebut begitu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka anak-anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Jadi dulu ada satu kisah, ada orang tua, ya, haji dengan ditemani anak muda yang perkasa, kuat, dan bapaknya itu sudah tua. Ketika sedang sa'i itu, maka tiba-tiba anak muda yang kuat ini memukul bapaknya sampai babak belur. Maka seluruh orang jamaah haji kemudian melerai dan akan menghakimi anak muda ini. Maka orang tua ini bilang, jangan, itu anakku.
itu anakku, yang mukul itu anakku.